وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Taklim Kajian Ilmu Keluarga yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, sore hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Rajab, pertengahan bulan. Kita dipertemukan kembali oleh Allah. Insya Allah kita melanjutkan kajian ilmu keluarga. Tema yang masih kita bahas adalah tentang tingkatan dosa dan cara bertobat. Di mana di dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tingkatan dosa, dosa yang tidak terampuni, dosa besar yang terampuni, dosa-dosa kecil yang akan diampuni oleh Allah. Dan ini sudah kita bahas semua di pertemuan yang lalu, pertemuan pertama dan kedua. Hari ini sesi pertemuan ketiga, insya Allah kita akan membahas yaitu tentang 3 macam dosa. Di mana yang pertama adalah dosa meninggalkan perintah Allah. Yang kedua adalah dosa mengabaikan larangan-larangan Allah atau melanggar aturan-aturan Allah. Yang ketiga adalah dosa terkait kezoliman hablum minan nas. Dan ketiga dosa ini pun ada tata cara bertobatnya. Bagaimana cara bertobatnya? Insya Allah kita akan uraikannya pada pertemuan di sesi ketiga ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, ketika Allah ciptakan manusia, tujuan Allah ciptakan manusia adalah ibadah. Salah satu bentuk ibadah secara global adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ketika seorang hamba tidak menjalankan perintah Allah, berarti tidak mau ibadah. Ketika ada seorang hamba, larangan Allah yang harusnya ditinggalkan, tapi malah dikerjakan, berarti tidak mau ibadah. Maka berbuah apa dari perbuatan itu semua? Dosa. Itulah yang disebut kaba'irul ism. Perbuatan dosa-dosa besar, hablum minallah. Tidak menjalankan perintah Allah atau melanggar larangan-larangan Allah. Adapun kategori dosa yang ketiga, yaitu kedzaliman sesama manusia, ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, disebut al-fahish. Perbuatan-perbuatan keji, yaitu perbuatan dosa akibat saling mendolimi sesama manusia. Bisa melalui fisik, bisa melalui harta, bisa melalui lisan, bahkan bisa juga melalui hati. Maka setiap dosa-dosa ini dari 3 macam dosa ini wajib diselesaikan agar nanti kembali kepada Allah dalam keadaan munib, dalam keadaan sudah bersih. Karena seorang hamba harus kembali kepada Allah dalam keadaan sudah bertobat, lalu memperbaiki diri dan menjaga aturan-aturan Allah. Insya Allah surga. Jika tidak melakukan itu, kesalahan dan dosanya tidak segera diselesaikan di dunia, maka akan terhalang dari jannah, dari surga. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Karena waktu yang terbatas, di sesi ketiga ini, saya akan membahas nomor 1 dan nomor 2 dulu. Dosa hablum minallah. Apakah tidak menjalankan perintah Allah atau meninggal atau melanggar larangan Allah. Ingat tadi, Allah ciptakan manusia tujuannya adalah untuk ibadah. Sebagaimana Allah berfirman di surat Az-Zariyat, surat ke-51 di ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaq
khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, untuk menyembah Allah. Hanya itu. Menyembah Allah itu bisa menjalankan perintah atau ketika meninggalkan larangan. Maka orang hamba yang meninggalkan perintah maka berbuat dosa. Melanggar larangan berarti dia berbuat dosa. Karena bentuk ibadah salah satunya yang Allah tetapkan kepada kita adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Mari kita lihat ayat yang lain. Surat 76, surat Al-Insan atau Ad-Dakhr. Lihat ayat yang kedua dan ketiga. Walaqad khalaqnal insan min nutfatin inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes sperma, air mani yang bercampur dengan sel telur. Nabtalihi, yang kami hendak menguji manusia sepanjang hidupnya. Dengan apa itu? Dengan perintah dan dengan larangan. Jadi ibadah kepada Allah itu manusia diuji untuk selalu menjalankan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah. Itulah ibadah kita kepada Allah. Berarti yang tidak menjalankan perintah Allah, dia berbuat dosa. Hablum minallah kabair. Lalu melanggar larangan Allah, dia pun telah berdosa. Dia tidak ibadah kepada Allah, kabair. Maka supaya manusia tahu mana perintah yang wajib dijalankan, mana larangan yang wajib ditinggalkan, mana itu yang baik, mana itu yang benar, mana itu salah, mana itu buruk, mana hak, mana batil. Allah katakan di ujung ayatnya, faja'alnahu sami'an basira. Maka Allah jadikan manusia itu bisa mendengar dan melihat. Kenapa? Supaya dia tahu mana benar, mana salah, mana perintah, mana larangan, mana baik, mana buruk. Kalau Anda tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa membedakan, maka tidak bisa menjalankan perintah dan tidak bisa meninggalkan larangan. Maka setiap manusia diciptakan oleh Allah karena akan diperintah dan dilarang. Lalu di samping diberikan pendengaran dan penglihatan di ayat ketiga, Allah katakan, Inna hadaina hussabil. Sungguh kami yaitu Allah telah menunjukkan kepada manusia jalan lurus. Jadi tidak ada satupun manusia kecuali telah diberi oleh Allah jalan lurus. Nih jalan lurus. Ini perintah Allah, jalankan. Ini larangan Allah, tinggalkan. Itulah jalan lurus yang tentu harus diketahui dengan ilmu. Supaya kita bisa belajar mendapatkan ilmu, tadi Allah berikan kita pendengaran dan penglihatan. Maka Allah berikan manusia jalan lurus. Apakah setiap manusia lurus jalannya? Tidak. Kata Allah, imma syakiran, ada yang bersyukur. Yaitu orang yang selalu menempuh jalan yang lurus. Wa imma kafuro, ada yang kufur. Siapa yang kufur? Yang enggan menempuh jalan lurus. Berarti siapa mereka? Yang jalannya selalu bengkok. Tidak menempuh jalan lurus. Silakan. Siapa yang nanti akan bertanggung jawab? Manusia itu sendiri di hadapan Allah. Kenapa? Karena manusia sesungguhnya harus bersyukur. Tapi ternyata manusia enggan bersyukur. Lalu bagaimana kalau enggan bersyukur? Dia berdosa. Bisa jadi meninggalkan perintah, bisa jadi melanggar larangan. Maka manusia saat itu ketika kufur tidak menjalankan perintah, ditanggung sendiri. Allah Maha Kaya, nggak butuh manusia. Tetapi ketika Allah melihat hambanya itu bersyukur, Allah ridho. Kalau hambanya tidak bersyukur, Allah tidak akan ridho. Dan dosa seorang hamba akibat melanggar perbuatan dosa tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Dosa itu tanggung jawab sendiri-sendiri. Dan tiap kita kelak akan diberitahukan oleh Allah tentang perbuatan kita masing-masing. Yang perbuatannya baik, pasti balasannya baik. Yang perbuatannya buruk, sehingga membuahkan dosa, pasti balasannya lebih buruk lagi. Satu ayat berikutnya, surat Az-Zumar, surat 39, ayat ke-7.
Tadi telah diberitahukan di sini di surat 76, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Yakni yang bersyukur pada Allah yang lurus jalannya, yang kufur yang bengkok jalannya. Maka kalau kufur, Allah nggak ridho. Kalau bersyukur, Allah ridho. Silakan pilihan bagi manusia. Allah berfirman di surat Az-Zumar, surat 39, ayat yang ke-7. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kamu kufur, yakni yang dimaksud kufur di sini adalah kamu tidak bersyukur kepada Allah, kamu tidak mau menuruti aturan Allah, kamu tidak mau ibadah kepada Allah. Fa innallaha ghaniyun ankum. Maka sesungguhnya Allah maha kaya atas kamu. Maha kaya atas kamu. Ibu telah salah membuka surat. Surat Az-Zumar, surat 39. Ayat yang ke-30, ayat yang ke-7. Dikatakan di sini, jika kamu kufur, kamu ingkar, maka ketahuilah fa innallaha ghaniyun ankum. Allah maha kaya, Allah tidak memerlukan kamu. Allah gak butuh ibadah kamu, Allah tidak butuh sholat kamu, Allah tidak butuh apapun kebaikanmu. Gak butuh. Tapi ingat, kalau kamu tidak bersyukur, berarti kamu melanggar aturan Allah. Wala yardha li'ibadihil kufr. Allah tidak pernah ridho kepada hamba-hambanya yang tidak bersyukur, yaitu hamba-hambanya yang kufur. Bagaimana agar Allah ridho? Wa in tashkuru yardohu lakum. Jika kamu bersyukur, Allah ridho kepada kamu. Jadi di sini ada dua pilihan, saudara sekalian. Apakah Anda mau meninggalkan perbuatan dosa dengan cara jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah? Berarti Anda orang yang bersyukur, orang yang jalannya lurus. Tapi ketika Anda ingkar, tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau mengikuti aturan Allah, bahkan larangan Allah dilanggarnya, berarti Anda kufur nikmat. Anda tidak bersyukur pada Allah. Allah tidak ridho. Dan ingat, perbuatan dosa seorang hamba, tanggung jawab masing-masing. Tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Di dunia ada orang berbuat salah, bisa menuduh orang lain salah. Lalu kesalahannya dibebankan kepada orang lain. Sehingga orang yang tidak salah lalu dikatakan salah, dihukum. Yang salah justru bebas. Mungkinkah ini bisa terjadi nanti di yaumil akhir? Tidak mungkin, saudara sekalian. Apa kata Allah? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan bahwasanya seseorang yang berdosa tidak mungkin memikul dosa orang lain. Orang yang berdosa tidak pula dibebankan dosanya kepada orang lain. Gak bisa. Dipikul sendiri. Nanti kata Allah di padang mahsyar yaumil akhir, summa ila rabbikum marji'ukum. Kemudian kamu semua, hei manusia, akan dikembalikan kepada Allah Rabb kamu. Lalu fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti saatnya di padang mahsyar di yaumil akhir akan diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kalau kamu telah banyak berbuat kesalahan dan dosa hablum minallah, maka Allah akan balas dengan sempurna. Innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui bahkan apa yang tersimpan di dadamu. Allah tahu. Allah tahu. Dari ayat-ayat yang saya jadikan mukadimah di pertemuan ketiga ini tentang bahasan macam-macam dosa, yaitu dosa hablum minallah. Yang pertama adalah meninggalkan perintah Allah, tidak menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah melanggar larangan Allah, maka berbuah menjadi dosa, maka hamba itu wajib memperbaiki diri. Baik, mari kita uraikan. Yang pertama, tadi sudah disebutkan bahwasanya secara garis besar dosa itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tidak menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga adalah hablum minanas, kedoliman sesama manusia. Tadi saya utarakan, kita akan uraikan yang 2 pertama dulu. Hablum minallah dulu. Yaitu yang pertama, tidak menjalankan perintah Allah. Apa itu dosa yang tidak menjalankan perintah Allah? Dosa ketika ketika dia meninggalkan perintah Allah, diantaranya adalah
tarka wajibatallah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba melalaikan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Disuruh sholat, nggak sholat. Disuruh zakat, nggak zakat. Disuruh puasa, nggak puasa. Disuruh haji, nggak haji. Maka perintah-perintah Allah itu akibatnya dia telah berbuat dosa. Disuruh baca Quran, nggak baca Quran. Disuruh zikir, nggak zikir. Suruh nyari ilmu, nggak nyari ilmu. Berarti apa yang Allah perintahkan dilanggar. Maka ketika melanggar perintah Allah, yaitu tidak menjalankan perintah Allah, berbuah dosa. Bukankah ada umat Islam tapi nggak mau sholat? Atau sholat tapi kadang-kadang? Atau sholat tapi asal-asalan? Sholat yang penting saya sholat? Waktunya nggak diperdulikan, tata caranya nggak diperdulikan, tumak ninahnya nggak diperdulikan, khusyuknya nggak diperdulikan. Maka yang penting saya sholat. Orang itu telah melanggar. Maka bukankah tentang sholat itu Allah turunkan sebuah ayat Al-Quran? Di antaranya Allah sebutkan di surat 4 An-Nisa 142. Ada orang sholat, tapi Allah katakan dia tidak sempurna sholatnya. Maka dia tidak sholat. Siapa dia? Orang munafik. Di An-Nisa 142 Allah berfirman, Innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah. Wa khadi'uhum, maka Allah akan membalas tipuan mereka, yaitu Allah biarkan mereka tertipu oleh perbuatan mereka sendiri. Bagaimana keadaan orang munafik itu? Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka berdiri kepada salat, qamu kusala. Dia salat tapi malas-malasan, enggak serius. Nanti ngundur-ngundur waktu, sholatnya asal-asalan, tidak tumak nina, tidak benar, yang penting saya sholat. Nggak ada sedikit pun tumak ninahnya, cepet-cepet. Maka orang yang seperti itu malas sholatnya. Bahkan kalau toh sholatnya kelihatan khusyuk, yura'unan nas, riya. Sholat pengen dipuji manusia, pengen dapat penghargaan manusia. Sholat diumumkan, nih saya sholat, nih saya jadi imam, nih sholatnya baik. Sholat tapi dipamerkan. Karena ria ingin supaya dapat pujian manusia. Entah itu karena ingin dapat pujian duniawi, karena ingin dapat kedudukan duniawi. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Dan apa yang terjadi ketika sholat? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka sholat tapi tidak mengingat Allah dalam sholatnya, kecuali sedikit. Sholat tapi pikirannya dunia saja. Sholat berarti dia apa? Bukan meninggalkan, dia sholat, tapi sholatnya tidak benar. Itu pun sudah dosa. Apalagi meninggalkan sholat. Apalagi meninggalkan sholat. Yang sholat saja belum tentu benar. Bagaimana jika ada orang mengatakan, ya saya nggak sholat, yang penting kan saya orangnya baik. Aneh ada orang mengatakan seperti itu. Aneh ada orang mengatakan seperti itu. Yang sholat saja belum tentu diterima. Apalagi yang tidak sholat. Bukankah Allah telah berfirman pula di surat Al-Ma'un, surat 107, dari ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Kenapa Allah katakan sholat masih celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena orang-orang itu lalai terhadap sholatnya. Asal-asalan, asal sholat. Tidak sungguh-sungguh, tidak dengan ikhlas. Bagaimana yang nggak sholat? Yang sholat saja demikian. Inilah manusia, kadang-kadang dia sudah meninggalkan perintah Allah, tapi nggak ngerasa dosa. Dia meninggalkan perintah Allah, tapi merasa dirinya benar. Alladzi an salatihim saun. Celaka orang salat karena mereka salatnya lalai. Alladzi hum yura'un, dan mereka juga orang-orang salat tapi ria. Dia salat tapi seakan-akan apa? Biar dipuji orang, biar supaya orang memujinya. Orang kemudian senantiasa apa? Yaitu orang kemudian senantiasa memuji dia bahwa dia orang yang rajin salat dan seterusnya.
Maka orang-orang seperti itu sholat, tapi tidak dianggap oleh Allah. Kenapa? Karena sholatnya lalai. Lalu bagaimana yang meninggalkan sholat? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah manusia-manusia yang lalai. Mereka itu sesungguhnya tidak pernah menegakkannya dengan sebenar-benarnya. Tapi mereka menganggap dirinya orang yang benar. Merasa yang penting saya sudah sholat. Tapi sholatnya tidak sesuai dengan kriteria. Sholatnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka apakah mereka akan diterima? Enggak. Sholat mereka seperti main-main, kata Allah. Coba lihat. Surat Al-Anfal, surat 8, ayat ke-35. Orang yang sholatnya asal-asalan seperti itu, dianggap apa oleh Allah? Coba perhatikan ayat 35-nya. Wa ma kana sholatuhum 'indal bait, dan sholat mereka di sekitar Baitullah, sholat mereka di masjid-masjid Allah, di tempat-tempat ibadah Allah, itu sholat gerakan, dia baca. Tapi kata Allah, illa mukaan, tidak lain hanyalah seperti siulan, wa tasdiyatan, seperti tepuk tangan. Kenapa? Dia baca, tapi nggak ngerti apa-apa. Buru-buru, kayak orang bersiul, keluar suara, tapi nggak paham. Apa sih artinya? Nggak tahu apa-apa sama sekali. Bukankah banyak umat Islam sholat, tapi nggak pernah paham apa yang dibaca? Dia bergerak dalam sholat, tapi nggak ada tumak ninahnya. Buru-buru, cepet-cepet. Kata Allah, apa bedanya dengan orang tepuk tangan? Hanya gerakan tangan, tanpa makna. Apakah orang yang sholat seperti ini diterima? Allah katakan di ujung ayatnya, fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah siksaan nanti di yaumil akhir. Azab neraka disebabkan karena kekufuranmu. Apa di antara kekufurannya? Sholat tapi tidak sungguh-sungguh. Sholat tapi tidak sebenar-benarnya sholat. Sholat saja sudah tidak diterima. Lalu bagaimana yang tidak sholat? Kata Allah, betul, akan ada generasi-generasi hubbud dunia, yang terlalu cinta dengan dunia, meninggalkan sholat, tapi mereka tidak merasa dirinya salah. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Mereka pasti sesat, tapi tidak merasa dirinya sesat. Surat Maryam, surat 19, ayat ke-59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Kemudian datanglah setelah mereka, yaitu generasi-generasi terbaik sebelumnya, yang selalu melaksanakan, mendirikan, dan menjaga sholatnya. Tiba-tiba generasi pengganti yang selalu mengabaikan sholat, menganggap remeh sholat. Kenapa? Wattaba'u syahawat, hanya mengikuti hawa nafsu, keinginan. Maaf, coba hiruk pikuk mencari kemenangan dunia. Saking sibuknya untuk meraih kemenangan dunia, sholat ditinggalkan. Saking sibuknya bisnis usaha dunia, sholat dilewatkan. Kalau tadi masih lumayan sholat, tapi pun nggak diterima karena sholatnya nggak benar. Ini betul-betul mengabaikan sholat. Allah katakan di ujung ayatnya, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka kelak akan tersesat. Kalau mereka tidak pernah menyadari. Berbeda kalau ada orang pernah meninggalkan sholat, pernah mengabaikan sholat, lalu dia sadar, saya salah, saya harus bertobat. Kalau mereka mau bertobat dari sholatnya, diampuni oleh Allah. Ayat 60-nya dikatakan, illa man taba wa amana wa amila sholiha. Kecuali orang-orang yang telah merabaikan sholat, meninggalkan sholat, lalu mereka mau bertobat. Dan kemudian apa? Beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh. Faulaika yadkhulunal jannah. Mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga. Wala yudlamuna syai'a. Dan mereka tidak akan dizolimi atau dirugikan sedikit pun. Maka bagaimana kalau kita bukan sengaja meninggalkan sholat? Kita terlalai dari sholat, bukan sengaja. Ini beda perkara. Kalau kasus-kasus ayat tadi adalah sengaja meninggalkan sholat. Tapi ada kasus orang ketiduran, orang kelupaan, lalu tidak sholat. Dosa dia karena meninggalkan sholat. Tapi ada
Cara penebus dosanya tadi bertobat dengan cara apa? Kodok sholat yang ketinggalan tersebut. Silakan, Ibu buka kitab Sahih Muslim. Nomor hadis 644 dan 645 boleh Ibu baca sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang lupa sholat atau tertidur, maka dendanya ialah menunaikan segera ketika ingat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu tertidur sebelum sholat atau lalai daripadanya, maka hendaklah kamu tunaikan ketika ingat. Sesungguhnya Allah berfirman, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Ibu, Bapak, orang ini apakah sengaja meninggalkan sholat karena tidak sengaja? Satu, lupa. Berarti nggak sengaja. Dua, ketiduran. Berarti nggak sengaja. Maka bagaimana penebusannya? Dikodok. Di saat dia ingat, kalau masih ada waktu untuk menggabung dengan sholat yang lain, dijamak. Inilah dendanya sholat. Yang ditinggalkan karena tidak sengaja. Bagaimana sholat-sholat yang ditinggalkan yang lalu? Tidak ada kodok dalam sholat untuk waktu yang lalu. Contoh, Anda waktu muda banyak ninggalin sholat. Waktu pertama nikah banyak ninggalin sholat. Sekarang usia sudah 50-60. Sadar, banyak sholat. Lalu tiap sholat duhur, nanti kodo 4 rakaat duhur. Dengan niat untuk kodo yang lalu. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tidak demikian cara mengkodok. Karena Rasul tidak mencontohkan kodok yang seperti itu. Ini dia dalilnya. Rasul mengatakan, man nasiya sholatan aw nama, siapa yang lupa dari sholat atau karena ketiduran anha dari sholat itu, maka kafarotnya, dendanya adalah ayyusalliha idza zakaroha, segera sholat ketika dia ingat. Astagfirullah, saya tadi belum sholat duhur, sekarang sudah masuk waktu asar. Mungkin karena kesibukan yang luar biasa, yang betul-betul lupa, bukan sengaja dilupakan. Maka segera sholat ketika itu. Halal. Anda ketiduran, bahkan ketiduran sholat duhur, ketiduran sholat asar, bangun-bangun maghrib, segera kodok duhur dan asarnya, baru kemudian maghrib. Seperti inilah yang diperintahkan Rasul. Demikian yang disebutkan pula di hadis berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza raqada ahadukum 'anis shalah aw ghafala 'anha", apabila seorang di antara kamu tertidur padahal dia belum sholat atau lalai karena lupa dari sholat, maka di situ Rasul cuma perintahkan apa? Falyusolliha idza dzakaraha. Segera kamu tunaikan sholat itu saat kamu ingat. Fa innallaha yaqul, bukankah sesungguhnya Allah telah berfirman, aqimis shalah li dzikri, dirikanlah salat sarana untuk mengingatku. Jadi orang yang mengqadha salat itu siapa? Orang yang meninggalkan salat bukan dengan sengaja. Contoh, sebuah kasus. Pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak sholat asar atau ketinggalan sholat asar. Apakah dengan sengaja beliau tidak sholat asar? Tidak. Tetapi beliau tidak sholat asar terhalang akibat suatu peperangan. Pernah terjadi saat itu perang Khandaq. Lalu Rasulullah di posnya beliau dengan posnya Umar bin Khattab selalu diintimidasi oleh orang-orang kafir. Akhirnya apa? Matahari sudah mulai terbenam. Peperangan usai. Waktu sholat asar sudah habis. Umar bin Khattab mencaci maki orang kafir. Laknat orang kafir, mencaci maki. Rasul heran, kenapa ya Umar kamu mencaci maki orang kafir? Nggak usah dicaci maki, orang kafir pasti terlaknat kok. Ya Rasulullah, aku belum sholat asar gara-gara mereka. Rasul mengatakan, demi Allah ya Umar, aku juga belum sholat asar. Ternyata Rasul pun belum sholat asar. Dan ada beberapa sahabat yang belum sholat asar. Apa kemudian yang dilakukan Rasulullah? Coba ibu buka Sahih Muslim 589.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, ketika terjadi perang Khandaq, Umar bin Khattab memaki-maki kafir Quraisy dan berkata, "Ya Rasulullah, hampir saja aku luput sholat asar, sehingga matahari hampir terbenam." Maka bersabda Rasulullah SAW, "Demi Allah, aku juga belum sholat asar." Lalu kami turun ke telaga. Rasulullah SAW segera mengambil wudhu, dan kami mengambil wudhu pula. Ketika itu Rasulullah SAW sholat asar setelah matahari terbenam, sesudah itu beliau langsung sholat maghrib. Inilah dia cara tobatnya orang yang ketinggalan sholat. Bukan sholat yang sengaja ditinggal bertahun-tahun yang lalu, tapi sholat yang kelupaan, terhalang karena alasan syar'i. Atau mungkin ada suatu ketika pernah di perjalanan macet total di tol, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal belum sholat asar, pulang dari kantor padahal jam 3:30. Saat mau pulang belum sholat. Apa yang terjadi? 4:30 paling lama sudah sampai rumah. Jam 4 sudah sampai rumah. Saya sholat di rumah, bahkan bisa ngejar di masjid. Tiba-tiba macet total, stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai maghrib tiba, Anda nggak bisa sholat asar. Bagaimana akan sholat asar? Maka saat itu kodonya apa? Anda ganti nanti di rumah, begitu sampai rumah, segera Anda berwudu, sholat asar, mengkodok asar yang ketinggalan, karena tadi terhalang, lalu baru sholat maghrib. Sholat itu sesuai urutan. Sesuai urutan, bukan menghormati waktu sholat. Maghrib dulu baru asar, tidak. Sesuai urutannya. Karena urutan sholat itu adalah asar dulu baru maghrib. Inilah yang dilakukan Rasul. Jadi bagaimana? Ini yang namanya kodok, saudara sekalian. Bukan kemudian mengkodok yang lalu-lalu. Tidak pernah ada dalilnya dari Nabi. La kodok afis salat. Orang yang telah meninggalkan dengan sengaja dosa. Fawailul lil musallin, bahkan celaka mereka. Sholat sengaja pun, meskipun dia sholat tapi tidak baik, celaka. Apalagi yang sengaja meninggalkan. Maka dia tobat dengan taubatan nasuha. Tidak mengkodok sholat-sholat yang puluhan tahun lalu ditinggalkan. Karena kita nggak jelas sholat yang mana yang ditinggalkan. Sedangkan kodok itu yang jelas sholatnya. Satu kasus lagi. Ibu lihat hadis nomor 641, Sahih Muslim. Agak panjang hadis itu, Ibu. Saya tidak bacakan semuanya karena cukup panjang. Ibu dari hadis nomor 601, temukan dulu hadisnya. Ke lembaran halaman berikutnya, lalu ke halaman berikutnya, ke lembar halaman ketiga, setelah hadis tadi, 641, atau sepertinya di halaman 22. Baik, Pak Ustadz. Ibu baca, Rasul kemudian mengatakan, jaga waktu sholat. Kalimat itu, Ibu. Baik, Pak Ustadz. Tiba-tiba Rasulullah SAW menyimpang dari jalan lalu merebahkan dirinya seraya bersabda, jaga waktu sholat. Yang mula-mula terbangun ialah Rasulullah SAW, yaitu ketika sinar matahari telah mengenai punggungnya. Kami pun bangun dengan terkejut. Beliau bersabda, mari berangkat. Kami berangkat dan terus berjalan. Ketika matahari telah agak meninggi, beliau berhenti dan meminta air yang kubawa untuk berwudu. Beliau berwudu tidak seperti biasanya, tetapi agak ringan, namun melengkapi semua anggota wudhu. Setelah beliau berwudhu, air masih bersisa di ember sedikit. Sabda beliau, simpan air ini baik-baik, nanti akan ada gunanya bagi kita. Kemudian Bilal azan. Sesudah itu, Rasulullah SAW sholat 2 rakaat sunnah fajar, kemudian sholat subuh, seperti yang biasa dilakukan beliau setiap hari. Kata Abu Qatadah, sesudah sholat, Rasulullah SAW mengendarai kendaraannya. Kami meneruskan perjalanan sambil bisik-bisik satu sama lain. Apakah kiranya tebusan perbuatan kita karena kita telah menyia-nyiakan sholat? Sabda Rasulullah SAW, bukankah peristiwa itu suatu contoh bagimu? Ketahuilah bahwa karena ketiduran tidak berarti menyia-nyiakan sholat. Yang termasuk menyia-nyiakan sholat ialah orang yang tidak sholat sehingga datang waktu sholat yang berikutnya. Baik, cukup sampai di sini, Ibu. Baik, Ustaz. Coba perhatikan hadis ini baik-baik. Jadi kisahnya adalah ketika suatu perjalanan pulang menuju Madinah dari Ghazwah, dari peperangan, Rasulullah itu tidur lelap di tengah malam, saking kantuknya, saking lelahnya beliau.
Sampai dipanggil oleh Abu Qatadah. Akhirnya Rasul memutuskan, sudah akhir malam, sudah menjelang waktu subuh, karena saking kantuknya, Rasul akhirnya tidur. Rasul pesan kepada sahabat, di situ ada Abu Qatadah dan Bilal. Jaga waktu sholat. Maksudnya apa? Ya Bilal, ya Abu Qatadah, aku akan tidur, aku lelah sekali. Nanti jika tiba waktu sholat subuh, tolong bangunkan aku. Apa yang terjadi? Di sebelah Rasul ada Abu Bakar, di sebelah Rasul ada Umar bin Khattab. Mereka tidur. Bilal dan Abu Qatadah yang disuruh jaga waktu sholat pun sama-sama ketiduran. Saking ngantuknya. Justru yang bangun pertama bukannya mereka membangunkan Rasul. Rasul yang bangun pertama. Tapi matahari sudah terbit. Bukankah matahari terbit telah habis waktu subuh? Haram sholat subuh? Berarti apa? Ketinggalan sholat subuh. Karena ketiduran. Subhanallah. Apakah sengaja? Tidak. Saking capeknya Rasulullah. Tadi sudah pesan. Ternyata sahabat pun ketiduran. Maka Rasul melanjutkan sebentar sampai suatu telaga. Rasul berwudu dengan sempurna. Meskipun sedikit airnya. Kemudian apa yang terjadi? Bilal diperintahkan azan subuh. Kapan? Ketika matahari sudah terbit sempurna. Sudah masuk waktu duha. Setelah azan subuh, Rasul tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Beliau tetap qobliyah subuh. Sahabat pun melaksanakan qobliyah subuh. Lalu setelah itu Bilal qomat dan sholat subuh berjamaah. Apa namanya ini Bapak Ibu? Qodok sholat. Kapan yang dikodok? Yang ketinggalan karena ketiduran. Adapun yang telah lalu sudah bertobat kepada Allah. Nggak ada kodok untuk sholat yang puluhan belasan tahun lalu Anda tinggalkan. Yang jumlahnya Anda tidak tahu pasti. Meskipun sebagian ulama ada yang berpendapat. Di Indonesia terutama banyak sekali ustadz dan ulama yang berpendapat. Kalau ibu bapak pernah meninggalkan sholat di masa muda, padahal sudah balik, maka tiap sholat duhur 4 rakaat, nanti setelah duhur kodok 4 rakaat, niatin buat kodok yang lalu. Nanti habis asar kodok lagi untuk yang lalu. Sedemikian seterusnya. Betapa beratnya agama seperti itu. Sedangkan Rasul tidak pernah perintahkan. Maka yang tidak diperintah Rasul, nggak perlu kita kerjakan. Demikian salah satu contoh kodok dalam sholat. Artinya apa? Orang salah karena meninggalkan perintah Allah dengan sengaja. Maka tidak ada cara kecuali bertobat. Tapi yang meninggalkan tidak dengan sengaja. Ketiduran, lupa. Dikodok. Tobatnya nggak cukup dengan tobat. Nggak dengan sholat tobat 2 rakaat. Tapi dengan mengkodok yang ketinggalan. Sebagaimana Anda saum. Bukankah saum perintah Allah? Anda dulu-dulu nggak saum. Bagaimana? Tobat kepada Allah dengan tobat dan nasuha. Jangan mengulangi lagi. Tapi kalau saum yang memang ketinggalan dan sengaja ditinggalkan karena alasan syar'i, boleh jadi karena kita safar. Boleh jadi karena kita sakit. Boleh jadi justru dalam peperangan. Maka orang itu diberikan rukhsah oleh Allah. Nggak usah puasa, ditinggalin. Wanita-wanita haid, yang nifas, yang lagi hamil, maka diberikan keringanan. Tapi wajib mengkodok. Itulah tobatnya. Apakah dia meninggalkan puasa dengan sengaja? Ya, tapi ada alasan syar'i. Kalau di masa lalu, apakah ada alasan syar'i Anda meninggalkan puasa? Malas, haram, dosa besar. Tapi ketika meninggalkannya ada alasan syar'i, seperti yang Allah firmankan di Al-Baqarah 184. Apa kata Allah di ayat itu? Ayyamam ma'dudat. Berpuasa Ramadan itu di hari-hari yang sudah ditentukan. Yaitu sepanjang bulan Ramadan. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Tergantung bulan udah nongol atau belum. Dan puasa itu di hari-hari yang ditentukan. Allah katakan itu. Lalu kata Allah, bagaimana? Faman kana minkum maridon. Siapa di antara kamu ada yang sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, berarti berbuka, boleh, ada alasan syar'i. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Maka hendaklah diganti dengan bilangan-bilangan hari yang kamu tinggalkan di waktu yang lain. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. Bagi orang yang berat melaksanakannya, nggak perlu mengqadha, cukup bayar fidyah. Dengan cara apa? Ta'amu miskin, bayar makan kepada orang miskin. Nggak perlu ada qadha. Yang qadha itu siapa? Anda sakit, nggak mampu puasa, qadha.
Anda dalam perjalanan nggak puasa, qadha. Anda lagi puasa, kemudian batal di tengah jalan karena alasan syar'i, maka qadha. Adapun orang yang berat untuk melaksanakan puasa, tidak ada qadha. Cukup bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Siapakah gerangan mereka itu? Ibu lihat Bulughul Maram 697. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, orang yang sudah lanjut usia diberi keringanan untuk tidak berpuasa dan hendaknya dia memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya dan tidak ada kodok baginya. Ada orang tua, usianya 80 tahun, bahkan lebih. Udah lemah, nggak mampu puasa, udah kayak anak kecil. Gugur puasa kewajibannya. Dan dia nggak bakal mampu qadha. Maka diganti dengan fidyah. Satu hari dia nggak puasa, satu hari memberikan makan kepada orang miskin. Bagaimana wanita yang hamil? Lihat keadaannya. Kalau seperti itu, yutiqun, tidak mampu, sudah. Sepanjang kehamilan lagi saum Ramadan, qadarullah hamil 4 bulan, muntah-muntah, sering ini, lalu gitu, wah makan-makan banyak muntahnya, makan nggak selera, akhirnya nggak mampu puasa, tinggalin. Sepanjang kehamilannya dia nggak mampu puasa, tinggalkan. Lalu dia melahirkan, menyusui sekian bulan, ketemu Ramadan berikutnya, berarti dia nggak mampu puasa, nggak usah mengqadha. Bagaimana penebus dosanya karena meninggalkannya itu? Alasan syar'i, membayar fidyah. Tadi kata Rasulullah, tidak ada qadha, la qadha 'alaiha, tidak ada qadha baginya. Cukup dengan fafidyatun ta'amu miskin, memberi makan dengan memberi makan kepada orang miskin satu hari tidak puasa, sekali memberikan makan. Tapi bagi orang yang mampu mengqadha, tidak boleh membayar fidyah. Harus mengqadha. Dan ketahuilah, saudaraku seiman, batas qadha itu dibatasi oleh Allah. Kapan batas qadha? Contoh, sekarang sudah tanggal 15 Rajab. Nanti setelah Rajab akan ketemu bulan Sya'ban. Kapan batas mengqadha orang yang meninggalkan puasa? Bulan Sya'ban sebelum datangnya Ramadan. Itulah batas akhir. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ibu buka 1111 Sahih Muslim dari Abu Salamah ketika menceritakan tentang kejadian Aisyah Ummul Mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Afan ibu 1111 dari Abu Salamah. Afan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qadha Ramadan di bulan Sya'ban. Dari Abu Salamah radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Aisyah radhiyallahu anha bercerita, aku masih punya hutang puasa Ramadan, tetapi aku belum membayarnya sehingga tiba bulan Sya'ban, barulah kubayar. Berhubungan dengan kesibukanku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah saudara sekalian, dosanya orang meninggalkan puasa ada batasnya. Kapan? Sebelum datang Ramadan berikutnya. Ini bulan Rajab, nanti sebentar lagi 15 hari kemudian bulan Sya'ban. Maka sebelum Ramadan ketemu, orang-orang yang berhutang puasa di tahun lalu, Ramadan tahun lalu, berarti Ramadan tahun 1443, wajib diqadha paling akhir Sya'ban tahun ini, sebelum Ramadan berikutnya tiba. Maka qadha Ramadan tidak bisa Ramadan yang lalu. Ada pula yang berbicara seperti itu. Siapa yang dulu di masa muda, masa balik, masa kuliah, masa sekolah, baru nikah, banyak ninggalin puasa, maka qadha, segera niatkan. Saat Anda puasa Senin Kemis, niatkan sekaligus untuk qadha. Niatkan Senin Kemis, dapat pahala double. Saya tidak pernah tahu dari mana asal dalil itu. Sedangkan di sini jelas, Abu Salamah bercerita. Apa kata Abu Salamah? Beliau mengatakan bahwasanya, Sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul. Aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha sebenarnya berkata, kana yakunu alayya shaum, bahwasanya dia masih punya hutang puasa.
min Ramadan, dari puasa Ramadan telah lalu. Fama istabi'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Sampai beliau belum bayar hutangnya sampai bulan Sya'ban tiba. Kenapa? Asyughullu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sibuk menemani Rasul berperang, menemani Rasul berdakwah, bersafar. Akhirnya apa? Hutang beliau yang haid sepanjang Ramadan yang lalu dibayar di bulan Sya'ban. Belum datang Ramadan berikutnya. Inilah dia tentang bayar kodok puasa yang telah lalu. Bukan tahun-tahun yang telah lalu, hanya setahun yang lalu. Dibayar sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Atau menurut syar'i, ada orang tua puasa, lalu dia tidak mampu puasa karena sudah sangat sepuh puasanya. Maka tadi caranya bayar bagaimana? Dibayarkan fidyahnya. Siapa yang bayarkan fidyahnya? Keluarganya, anaknya. Maka ketika ada orang meninggal, lalu meninggalkan puasa, walinya wajib mengkodoknya. Yang dimaksud mengkodoknya, meninggalkan hutangnya, dibayar oleh walinya. Bukan dibayar dipuasakan. Tapi tadi, dibayar dengan fidyah. Dibayar dengan fidyah. Coba Ibu lihat hadis berikutnya, 1112-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengkodo puasa orang meninggal. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggal sedangkan dia mempunyai hutang puasa, maka hendaklah dibayar oleh walinya. Bayar oleh walinya. Tadi sudah disebutkan hadis nomor 697, gimana orang tua yang nggak mampu puasa sampai kemudian dia meninggal atau tidak meninggal sekalipun tapi nggak mampu puasa, dibayarkan dengan bayar fidyah. Jadi bukan dipuasakan oleh orang itu, sebab puasa itu lapar dan haus ditanggung oleh masing-masing. Tapi ada sebagian ulama yang dengan pemahaman ini mengatakan boleh walinya atau anaknya mengkodok puasanya dengan niat untuk bapaknya atau ibunya yang telah meninggal tersebut. Wallahu a'lam, ini terjadi khilaf, maka saya secara pribadi, saya lebih rajih menyetujui bahwasanya yang dimaksud dibayar itu adalah bukan dibayar dengan puasa, kodok puasa, tapi dibayarkan dengan fidyah. Karena orang yang sudah meninggal tentu tidak akan mampu lagi. Dan orang yang meninggalkan puasa bukan karena malas puasa, tapi karena alasan syar'i. Orang tua yang sudah sangat sepuh, yang sakit, dan seterusnya. Maka wajib dibayarkan oleh walinya. Kenapa? Hutang puasa orang tua tersebut adalah hutang terhadap Allah. Coba Ibu, lebih lengkapnya nomor 113-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, seorang wanita datang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Katanya, ibuku meninggal, sedangkan dia punya hutang puasa selama sebulan. Bagaimana itu? Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu andaikan dia mempunyai hutang kepada seseorang? Adakah engkau bayar? Jawab wanita itu, tentu ya Rasulullah. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hutang kepada Allah lebih pantas dibayar. Hutang kepada Allah lebih pantas dibayar. Bayar hutang ibumu. Dengan cara apa membayarnya? Bayar dengan fidyah. Bayar dengan fidyah. Karena urusan puasa itu adalah pribadi. Bukan mempuasakan orang lain, tapi puasa untuk diri sendiri. Adapun orang yang tidak mampu puasa karena sakit lalu meninggal, maka orang itu tidak mampu. Kategorinya tadi di Bulughul Maram nomor hadis 697. Orang tua yang sudah sangat lanjut usia kemudian tidak mampu puasa meskipun dia masih hidup, cukup bayar fidyah, nggak ada qadha baginya. Lalu bagaimana kalau dia sudah mati? Nggak ada qadha baginya. Maka ahlinya, keluarganya bukan mempuasakannya, tapi membayar fidyahnya, yaitu membayarkan dendanya, tidak ada qadha atasnya. Ini dipakai oleh jumhur ulama. Tapi Imam Syafi'i berpendapat boleh mengqadha, yakni puasa untuk orang tua. Ibu tutup dulu screen-nya Ibu. Saya contohkan. Ini saya contohkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama agar kita menyikapinya tidak dengan bertengkar, tidak dengan menang-menangan, tapi silakan, mana yang mau dekaman. Imam Syafi'i berpendapat, andai saya punya orang tua,
orang tua saya meninggal, lalu dia punya hutang puasa. Maka orang tua saya punya hutang kepada Allah. Maka hutang kepada Allah wajib dibayar. Sebagaimana orang tua sudah punya nazar untuk haji, dibayarkan haji oleh anaknya. Maka ketika puasa pun demikian. Orang tua saya meninggal, punya hutang 10 hari. Maka saya sebagai anaknya mempuasakan orang tua saya. Saya berpuasa, lapar dan haus saya yang nanggung, tapi tujuan puasa saya untuk orang tua saya. Imam Syafi'i berpendapat boleh seperti itu. Sah puasanya. Sepanjang saya puasa dengan ikhlas dan saya puasa dengan benar, maka puasa saya tujukan untuk membadalkan puasa ayah saya yang sudah keburu meninggal yang punya hutang. Berdasarkan hadis berikutnya, 1114 Sahih Muslim. Coba perhatikan perbedaan lafaz di hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal, sedangkan dia punya hutang puasa nazar. Bolehkah aku membayarnya?" Jawab Nabi SAW, "Bagaimana pendapatmu kalau dia mempunyai hutang kepada seseorang lalu kamu bayar? Lunaskah hutangnya?" Jawab wanita itu, "Tentu lunas." Sabda Nabi SAW, "Nah, puasalah untuk membayar hutang ibumu." Di sini suruh bayarnya dengan apa? Puasa, Fidyah puasa. Puasa. Tapi lihat, yang dimaksud puasa ini puasa Ramadan atau puasa nazar? nazar, Nazar. Beda nggak dengan puasa Ramadan? beda. Puasa Ramadan itu kewajiban bagi umat Islam yang umumnya semuanya wajib. Dalil tadi mengatakan tidak dipuasakan tapi cukup dengan fidyah. Ketika ini berbeda, ini nazar. Maka perempuan tadi kan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha saumu nadrin." Ibuku telah meninggal, dia punya nazar hendak berpuasa, tapi belum dilaksanakan. Apa asumu anha? Apakah saya harus membayar nazar puasanya? Rasul mengatakan, qala ara'aiti law kana ala ummika dainun. Coba wahai putriku, kalau ibumu punya utang bagaimana perasaanmu? Faqadaitihi akana yu'addi dzalik anha? Qalat na'am. Apakah kamu harus bayar utangnya ibumu? Iya dong, karena utang. Maka aku anaknya wajib bayar. Demikianlah nazar itu utang kepada Allah. Ibumu nazar puasa. Maka fasumi an ummik. Puasalah kamu untuk membayar nazar ibumu. Nah, dari dalil inilah sebagian ulama terutama Imam Syafi'i berkata bahwasanya puasa nazar saja dikodok oleh anaknya, apalagi puasa Ramadan. Maka ada yang beranggapan ada orang tua meninggalkan puasa Ramadan, maka dibayar dengan kodok puasa oleh anaknya. Monggo silahkan, ada pendapat ulama demikian. Ada yang mengatakan orang tuanya meninggal, punya hutang puasa, tapi bukan dikodok bayarannya, tapi dibayar dengan fidyah oleh walinya. Monggo, yang mana yang hendak Anda pakai, yang mana saja terserah, yang penting jangan ribut. Saya ingin bertanya kepada para bapak dan ibu. Orang puasa, saya puasa untuk diri saya, Anda puasa untuk diri Anda. Apakah Anda puasa untuk diri Anda? Saya puasa untuk diri saya. Orang puasa untuk diri masing-masing. Pasti diterima Allah puasanya? Pasti atau tidak? Coba ibu buka hadis 685. Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa tidak mau meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya serta tidak meninggalkan sikap bodoh, maka Allah tidak membutuhkan ketika ia meninggalkan makan dan minumnya." Saya ingin berdiskusi dengan ibu. Apa maksud hadis ini kira-kira, Bu? Rasa bodoh Allah. Masa bodoh terhadap siapa? Hambanya, pada hambanya. Hamba yang lagi ngapain? Yang sedang apa?
yang meninggalkan perintah Bukan Rasulullah. itu maksudnya. Coba perhatikan baik-baik. Ibu baca sekali lagi dengan tartil. Barang siapa tidak mau meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, serta tidak meninggalkan sikap bodoh, maka Allah tidak membutuhkan ketika ia meninggalkan makan dan minumnya. Orang Jadi meninggalkan makan dan minum itu lagi ngapain? puasa, Tapi dia artinya tidak meninggalkan apa? tidak meninggalkan perkataan Kata-kata dusta, kotor, ya, perkataan dusta, nggak beramal, perbuatannya. iya, Maka orang puasa tapi mulutnya nggak dijaga, perbuatannya nggak dijaga. Diterima nggak puasanya? tidak diterima. Orang itu puasa untuk dirinya, belum tentu diterima. Lalu apakah ketika orang mempuasakan untuk orang lain diterima? Belum tentu. Allah Akbar. Allahu Allah a'lam. Akbar. Sedangkan untuk dirinya saja belum tentu. Maka Imam Syafi'i berpendapat boleh seorang ahli yaitu wali tadi, anak tadi mempuasakan ibunya atau bapaknya yang sudah meninggal. Caranya apa? Yang puasa betul-betul ikhlas karena Allah. Dijaga puasanya, bukan cuma nggak makan, nggak minum. Orang puasa saja tapi nggak meninggalkan perkataan dusta. Kata-katanya kotor, perbuatannya buruk, tidak baik, tidak benar. Maka puasanya nggak sah, nggak diterima. Sah secara hukum puasa tapi nggak ada nilai. Itu dia dalilnya. Man lam yada' qaula zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Wal amala bihi. Dan beramal dengan amalan yang dusta. Amalan yang buruk. Wal jahal. Dan perbuatannya adalah perbuatan bodoh. Sikapnya bodoh. Melanggar aturan Allah. Falaisa lillahi hajah. Maka Allah tidak punya hajat. Allah nggak punya kepentingan. Allah nggak butuh apa-apa. Nggak dipandang oleh Allah. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ketika orang itu meninggalkan makan dan minum. Orang itu puasa. Mulutnya nggak dijaga. Nggak punya nilai puasa sama sekali. Berarti syarat puasa diterima itu berat atau berat sekali Bapak Ibu? Berat Benar sekali. sekali. Kita saja belum tentu diterima oleh Allah. Makanya kita harus jaga benar-benar. Maka tadi terjadi khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib si anak membayar bukan dengan mengqadha puasa, tapi membayar dengan bayar fidyah. Sebagian lagi mengatakan wajib membayar, tetapi dengan cara mempuasakan. Maka dalam perselisihan seperti ini, saya tawakuf. Saya hanya meyakini bahwasanya yang paling roji menurut saya, sesuai dengan keilmuan saya dan pendapat para ulama, cukup dengan membayar fidyah. Adapun yang mengkodok, monggo silahkan. Apakah diterima kodonya oleh Allah? Wallahu a'lam. Selama dia tidak menjaga baik-baik puasanya, wallahu a'lam, tidak akan diterima. Tapi kalau jaga puasa dengan baik, semoga diterima. Demikian. Demikian pula ketika meninggalkan kewajiban zakat, ketika meninggalkan kewajiban haji. Berbeda dengan meninggalkan kewajiban haji. Ada dalil mengkodok, jelas dalilnya, sahih dalilnya. Ibu punya orang tua ibu qadarullah sudah mampu haji. Tapi tidak berhaji sebab apa? Karena sudah sangat sepuh, karena sudah sakit-sakitan. Maka orang tua ibu sesungguhnya punya hutang haji, karena sudah berniat, tapi nggak mampu haji. Qadha oleh anaknya. Ibu punya orang tua ibu sudah punya niat haji, sudah berniat dan sudah bayar ONH, sudah katakanlah mampu. Qadarullah pas tahunnya harus berangkat, meninggal orang tua kita. Qadha oleh kita. Hadisnya tentang itu sahih. Telah sepakat ulama. Bolehnya mengqadha haji orang tua yang telah meninggal. Kalau dalilnya ada, kita pakai. Kalau dalil nggak ada, ya jangan kita pakai. Mana dalil itu? Coba kita buka hadisnya. Hadis nomor 735 atau apaan? 737, 377. 737, afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat dan doa Nabi SAW tengah malam. Dari 700 Ibnu Bulughul Abbas. Maram, Oh, Bulughul maaf. Maram 737. Bismillahirrahmanirrahim. Menghajikan orang lain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya seorang wanita dari Juhainah
datang kepada Nabi SAW lalu berkata, sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk menunaikan haji, namun belum sempat berhaji, dia sudah wafat. Apakah saya harus berhaji untuknya? Beliau menjawab, ya, berhajilah untuknya. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu menanggung hutang? Bukankah kamu yang akan membayarnya? Bayarlah hutang dengan Allah. Sesungguhnya hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Sahih dalilnya. Seorang wanita bangsa Juhainah lapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal. Padahal dia sudah nazar. Sudah berjanji akan haji dan sudah ada biaya untuk haji. Tapi keburu meninggal. Apakah aku wajib bayar hajinya? Bagaimana kalau ibumu punya hutang? Wajibkah kamu bayar? Ya tentu saja. Haji hutang terhadap Allah. Laksanakan. Maka dilaksanakan hajinya. Dalilnya sahih. Demikian pula ibu mundur ke hadis sebelumnya, Bu, nomor 36-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Al-Fat bin Abbas diboncengkan oleh Rasulullah SAW ketika haji wada dan berada di Mina. Lalu datanglah seorang wanita dari Kas'am. Fadl pun memandang wanita tersebut dan wanita Kas'am itu juga memandang Fadl. Kemudian Nabi SAW memalingkan wajah Fadl ke arah lain. Wanita itu kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya turun ketika bapakku sudah tua renta. Dia tidak mampu duduk di atas kendaraan, maka bolehkah saya berhaji untuknya? Beliau menjawab, ya. Hal itu beliau katakan ketika haji wada. Hadisnya sahih, jelas. Muttafaqan alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seorang wanita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat ya Rasulullah, inna faridatallah ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabira. Sesungguhnya ketika Allah perintahkan fardukan untuk haji kepada hambanya, bapakku sudah sangat tua ya Rasulullah, nggak mampu naik kendaraan. Kendaraan dulu naik onta loh, Bapak Ibu bayangkan naik onta Madinah Mekah. Ibu saya yakin Bapak naik onta nggak biasa naik onta, goyang-goyang aja udah ketakutan. Ini gimana coba? 400 kilometer lebih. La yasbutu ala rahilah. Nggak mampu mengendari kendaraan. Kendaraannya unta, bukan pesawat. Apa ahujju anhu, maka bolehkah saya menggantikan haji ayahku yang sudah tidak mampu karena Allah telah wajibkan. Rasul cuma mengatakan apa? Qala na'am, ya, hajikan ayahmu. Di sini dalil, anak kandung itu boleh membadalkan haji orang tuanya kandung. Baik itu orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal. Syaratnya ketika masih hidup, orang tuanya udah sepuh yang nggak mampu total. Kalau orang tuanya mampu, kasih ongkos. Biarkan orang tua itu haji sendiri. Dan kalimat ini, yaitu dialog ini terjadi kapan? وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. Ini terjadi di saat haji wada. Haji yang dilakukan oleh Rasul sekali seumur hidup. Dan di akhir tahun Rasulullah hidup. Yaitu di tahun ke-10 Hijriah, yang setelah pulang haji sekitar 2,5 bulan berikutnya Rasulullah wafat. Dari sini jelas saudara sekalian, apabila seorang hamba meninggalkan perintah-perintah Allah, berarti dia meninggalkan kewajiban, maka berbuah dosa besar. Apabila kewajiban itu dengan sengaja, bertobatlah dengan taubatan nasuha. Tapi kalau kewajiban tadi dilakukan bukan kesengajaan, karena ketiduran, karena tidak mampu, maka ada kodok di sana. Kodok puasa, kodok saum. Bagaimana tentang zakat? Sama. Anda mohon ampun kepada Allah, bertobat. Maka sejak saat itu, perbanyak sedekah Anda dan infak Anda. Lalu mulai saat ini, jangan Anda tinggalkan urusan zakat. Demikian pula haji. Yang belum haji segera tunaikan. Karena kewajiban haji adalah kewajiban dari Allah. Wallahu a'lam. Afwan Ibu, saya tadinya mau menguraikan 2 dosa habluminallah terkait dengan meninggalkan perintah Allah dengan melanggar larangan Allah, tapi sepertinya waktunya tidak mencukupi. Karena butuh dalil-dalil, sehingga hari ini ternyata di sesi ketiga baru 1. Dosa habluminallah terkait tidak menjalankan perintah Allah. Maka cara tobatnya sudah diuraikan. Insya Allah pertemuan berikutnya berarti kita akan membahas dosa karena langgar larangan Allah. Yang dilarang Allah bahkan dilanggar. Maka ada dosa. Bagaimana kafarohnya? Bagaimana cara nebusnya? Kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah.
Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita uraikan pada sore hari ini. Kami kembalikan kepada admin. Silakan Ibu, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah. Afwan Pak Ustadz, bertanya sekali lagi tadi mengenai kode puasa orang meninggal, artinya dengan menyimak yang tadi Pak Ustadz sampaikan dari Bulu Mahram dan dari sini, kayaknya rasanya lebih aman dengan kita membayarkan fidyah ya Pak Ustadz. Mau jangka waktunya berapa itu, jadi bagaimana ya Pak Ustadz? Kalau Betul misalnya, Ibu, fidyahkan saja. Kita oh, pernah meninggal. Ibu kita ketika meninggal di tahun itu berapa kira-kira nggak puasa? Sebulan Ustadz, bayar ya, selama 1 bulan. oh, baik Satu Ustadz. hari tidak puasa, 1 hari memberi makan orang miskin. Makanan yang biasa dimakan oleh ibu. Iya, iya, Katakanlah kualitas makanan orang tua kita sekali makan lengkap. Ada nasi, ada sayur, ada ikan, ada daging, ada telur, ada minum susu. Katakanlah sebut saja harganya sekitar 35. Ibu iya, beli makanan seharga itu 1 box untuk seorang miskin. Karena 30 hari berarti 30 orang miskin. Bagaimana caranya? Tiap hari satu boleh. iya, Sehari 5, bagi kepada 5 orang miskin, boleh. Ah, saya mah 30 sekalian aja deh, bagi-bagi kepada 30 orang miskin. Atau ada sekeluarga ada 3 orang miskin, sekeluarga dapat 3, keluarga ini dapat 2. Yang penting 30 habis semuanya hari itu. Halal, boleh. Dan itu tentu lebih utama karena hadis-hadis menunjukkan demikian. Wallahu a'lam. ya, alhamdulillah. Syukran Pak Ustadz, jazakallah khair. Wah, Berikut iya. pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Afan, ini ada yang bertanya ulang lagi Pak Ustadz mengenai sholat di kendaraan apabila terhalang macet tadi Pak Ustadz yang tidak terduga. Boleh Rasulullah diulangi ya? SAW tidak pernah sholat di atas kendaraan untuk sholat fardu, kecuali sholat sunnah. Rasul tidak pernah sholat di atas kendaraan untuk sholat fardu, kecuali sholat sunnah. Lalu bagaimana kalau kita kena macet dan tidak terduga? Ya sudah, qadha saja nanti. Karena Anda nggak bakal mungkin khusyuk. Coba lagi macet, Anda sholat. Kecuali Anda mungkin bergantian. Ada seseorang yang nyupir, ayo gantian. Anda gantian nyupir, saya ke belakang. Sholat dengan tumaknina, dengan tayam. Semoga dimaafkan. Karena bukan menyengaja. Tapi andai kata alasannya syar'i dan memang habis waktu sholat, kita berada di kendaraan, Anda naik pesawat. Mau bepergian menuju kemana? Misalkan ke Tanah Suci Mekah. Anda flightnya sore. Anda nggak bakal bisa sholat maghrib dan isya di Madinah atau di Mekah. Karena sampai sana sudah habis. Sudah menjelang waktu, boleh jadi sudah menjelang waktu untuk waktu subuh dan seterusnya. Habis sholatnya. Maka Anda sholat maghrib dan isya di atas pesawat. Yang seperti ini boleh. Kenapa? Karena tidak memungkinkan sholat di darat. Anda naik kereta dari Jakarta, dari Gambir ke Surabaya. Biasanya berangkat jam setengah 8 malam. Pada sholat isya. Kemudian apa? Sampai di Surabaya, biasanya sebelum subuh, jam 4 sampai. Anda sholat subuh nanti sampai. Qadarullah ada kris dan ada masalah. Dilihat waktu, ini nggak mungkin sampai Surabaya, jam 5 saja nggak mungkin. Masih jauh, bisa dilihat kan di map. Bisa tanya sama kondektur, kenapa? Iya ada gangguan, mungkin baru sampai Surabaya jam 6 atau setengah 7. Surabaya jam 6 udah siang. Kenapa? Waktu sholatnya lebih cepat. Maka tidak memungkinkan sholat saat itu, maka sholatlah di atas kereta. Itu yang tepat, itu yang baik. Tapi ketika terjadi seperti tadi, kemacetan, insya Allah bukan keinginan kita. Dan saya yakin tidak mungkin kemacetan itu akan terus berulang tiap hari. Enggak mungkin. Paling dalam keadaan tertentu. Maka dalam keadaan tertentu, Anda telah ketinggalan sholat maghrib karena macet. Bismillah, nanti maghribnya dijamak saja dengan isya. Maghrib 3 rakaat, kemudian isanya 4 rakaat. Bahkan tadi, ketinggalan asar, Bismillah, sampai rumah maghrib. Anda kodok waktu asar. Anda sholat asar 4 rakaat, baru kemudian Anda sholat maghrib 3 rakaat. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW tidak sholat di atas kendaraan. Demikian. Wallahu a'lam. Syukran Pak Ustadz, jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, bagaimana dengan orang tua yang sudah uzur? Kalau malam tidak bisa tidur sampai jam 2 atau jam 3 malam. Lalu tidak bisa kalau kami bangunkan untuk sholat subuh. Bagaimana ya ini Pak Ustadz? Dan beliau tidak mau diganggu. Jazakallah khair Pak. Andai kata uzur yang dimaksud syar'i betul-betul. Sudah sangat sepuh, sudah sangat tua.
Kalau sampai kemudian itu mengganggu pola hidupnya, mengganggu fisiknya, maka semoga dimaafkan Allah. Saat dia bangun, suruh qadha. Tapi kalau cuman dia nggak bisa tidur malam karena alasannya nggak jelas, mungkin dia tidak punya penyakit apalah namanya nggak bisa tidur. Lalu dia tidak berusaha. Akhirnya apa? Tidur larut malam jam 3. Lalu dia pesan, saya jangan dibangunkan sholat subuh. Kenapa? Saya belum tidur. Saya selalu tidurnya jam 3. Saya baru bisa bangun jam 7. Dosa orang tua itu. Selama dia masih punya kekuatan. Nggak ada kata uzur selama dia masih punya kekuatan. Kecuali orang tua yang sudah sangat sepuh, yang lemah, betul-betul lemah. Sehingga terjadi demikian. Atau bahkan kadang orang tua yang sudah pikun, akalnya sudah berlalu. Maka kembali seperti kanak-kanak, dimaafkan oleh Allah. Tapi orang tua yang seperti ini, sepertinya menurut saya, dia masih mampu. Cuman hawa nafsu mengatakan, saya jangan dibangunkan sholat subuh karena saya baru tidur jam 2. Saya baru bangun nanti jam 7. Kalau saya dibangunkan sholat subuh berarti tidur saya terganggu. Ada orang berani membela-bela tidurnya selama tidak takut kepada Allah meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Sebagai anak katakan, ayah nggak boleh begitu ayah. Tetap harus bangun subuh. Kewajiban Allah, hak Allah. Jangan Anda ada abaikan. Sholat itu haknya Allah, ayah. Ayah harus bangun. Cobalah Anda latih, ayah latih. Tidur jam 12, tidur jam 1. Gak bisa. Bismillah, coba. Jangan ngomong gak bisa. Mohon sama Allah. Bismillah. Kalau Anda ngomong gak bisa, Anda suuzon kepada Allah. Allah bagaimana persangkaan hambanya. Akhirnya Anda gak bakal bisa tidur. Kalau toh memang betul gak bisa tidur, bangunkan. Selama dia masih sehat dan bangun. Kecuali kalau memang sudah sangat-sangat lemah. Demikian, wallahu alam. Kenapa? Karena kewajiban sholat tidak pernah gugur selama nyawa masih ada di sini dan akal pikiran masih normal. Demikian, wallahu alam. Iya, baik Pak Ustadz, syukron. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, ini mengenai bangun kesiangan. Apakah kalau kita bangun kesiangan, subuhnya itu tunggu matahari terbit sempurna, baru sholat subuh? Gitu ya Pak Ustadz. Jadi Andai setelah syuruk ya. kata bangun kesiangannya itu bukan menjadi kebiasaan tiap hari. Betul, seperti Rasul tadi. Jangan bangun jam 6 langsung sholat, nggak boleh. Jam 6 itu matahari sedang terbit. Tunggu kira-kira seperempat jam kemudian. Waktu syuruk telah tiba, matahari sudah sempurna, baru sholat. Bahkan sekarang subuh itu jam 4 lewat 30 sekian. Akhir waktu subuh itu sekitar jam 4 lewat jam 5 lewat 40 atau 4:55. Maka saat itu jangan langsung sholat. Tunggu nanti matahari terbit dengan sempurna. Baru Anda sholat. Itu yang dilakukan Rasul tadi kan? Di hadis nomor 641. Beliau bangun ternyata matahari sudah terbit. Sudah nongol habis waktu subuh. Karena sholat subuh itu waktunya kapan? Sejak terbit fajar selama belum terbit matahari. Matahari sedang terbit, haram waktu sholat. Saya akan tunjukkan biar jelas dan para pembaca, peserta kajian jelas. Coba Ibu, tolong baca dulu Bulughul Maram 163. Ibu langsung saja di paling ujung, waktu sholat subuh. Kapan waktunya sholat subuh? Paling ujung Ibu. Waktu sholat subuh dimulai dari terbit fajar selama matahari belum terbit. Selama matahari belum terbit, waktu sholat subuh tiba. Masih ada Meskipun ya, sudah ada cahaya kuning. Tapi ketika matahari sudah nongol, namanya matahari terbit. Haram sholat. Sampai kapan boleh sholat? Ibu baca 176-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Muslim juga dari Uqbah bin Amir, 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan sholat dan menguburkan mayit, yaitu ketika matahari baru terbit sampai meninggi, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah hingga condong ke barat, dan ketika matahari akan terbenam. Jadi saat matahari lagi terbit, sampai sempurna terbit, meninggi, haram sholat. Kapan boleh sholat? Ketika sudah tinggi. Artinya matahari sudah lepas dari ufuk. Disebut waktu duha, sepenggalahan. Mataharinya sudah sempurna bulatnya. Warnanya oranye, sudah terang, sudah hampir putih. Disitulah sempurna. Sholat subuh. Seperti yang Rasul lakukan.
Kemudian yang ketiga tadi, ketika matahari lagi terbenam. Maka saat matahari sedang terbenam, nggak boleh sholat. Kapan sholat? Ketika sudah sempurna terbenam. Itu yang dilakukan Rasul tadi ketika tertahan di perang Khandaq. Iya. Matahari sedang terbenam, maka nggak sholat. Nunggu sampai matahari terbenam. Begitu sudah terbenam, baru beliau perintah Bilal adzan sholat maghrib. Lalu setelah itu beliau sholat asar berjamaah yang ketinggalan tadi. Qodok sholat. Baru setelah itu sholat maghrib berjamaah. Demikian, semoga keterangan ini bermanfaat untuk jamaah semuanya. Ya, Wallahu Insya a'lam. Allah. Afwan Pak Ustadz terkait dengan tadi syuruk, kalau kita menunggu waktu syuruk dari subuh ke syuruk itu, tiba-tiba terhalang ingin ke kamar mandi atau misalnya, itu nggak bisa ya Pak Ustadz ya? Boleh ibu, nggak apa-apa. Ibu wudhu lagi. Oh, Batal wudhu tidak menghalangi Anda untuk syuruk. oh ya. Jadi kalau misalnya ini sudah katakanlah matahari terbit jam 54. 6 lah katakanlah atau 5.50 lah. Tunggu kira-kira 20 menit setelah itu. Jadi proses matahari terbit dari mulai terbit nongol matahari. Jadi kalau ini ufuk timur, matahari sudah nongol nih, bulatannya. Itulah terbit. Ketika sudah ada cahaya terang tapi matahari belum nongol, belum terbit, sholat subuh masih ada. Begitu terbit matahari, proses terbit sampai sempurna bulatannya itu kira-kira 20 menit sejak terbit. Silahkan lihat nanti matahari terbit jam berapa. Maka 20 menit setelah terbit sempurna. Sempurna. Ternyata saya mau sholat syuruk. Batal. Wudhu lagi, Bu. Tidak membatalkan yang namanya. Wudhu itu membatalkan. Tapi kan keluar dari masjid. Tidak mengapa. Keluarnya bukan untuk keluar yang lain. Tapi keluar dalam rangka karena batal wudhu. Wudhu lagi, kemudian sholat syuruk. Sah insya Allah. Oh insya Allah. Dalam waktu menunggu dari subuh ke syuruk itu kan kita misalnya baca Quran, baca zikir pagi petang, terus tidak melakukan hal-hal yang kayak di luar daripada itu ya Pak Ustadz ya. Misalnya tiba-tiba, Boleh. Kadang-kadang mungkin berbicara dengan istri, membicarakan sesuatu tentang sekolahnya anak, berbicara sesuatu yang penting, boleh. oh ya, Atau mendengar kajian, boleh. iya, Tapi jangan ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol, sambil nonton ini di YouTube, lihat Instagram, nggak boleh. Duniawi seperti itu sudah. iya, iya. Jadi yang terbaik adalah zikrullah, baca Quran, berzikir pagi dan petang, dan seterusnya. Atau tadi, ketika itu Anda ada bicara yang serius, yang penting, lalu dibicarakan sekedar sesaat, maka itu insya Allah tidak mengganggu. Sebagaimana orang di masjid. Mungkin tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol. Bapak sudah lama nggak kelihatan. Gimana Pak? Gimana keluarga? Gimana pekerjaan? Bapak kerja di mana? Sekedar itu sudah. Likir Betul. lagi, baca Quran lagi. Maka yang seperti itu insya Allah tidak menggugurkan. Selama tidak banyak melampaui batas. Insya Allah. Iya, insya Allah. Syukuran Pak Ustadz. Pak Ustadz, Afwan ini yang pertanyaan yang kurang lebih hampir sama mengenai mengkode orang puasa meninggal. Tadi hanya pertanyaannya bedanya nggak tahu persisnya seperti tadi ibu saya wafat itu jadi kayak tadi sebulan atau ini misalnya apa harus patokannya sebulan atau gimana Pak Ustadz? Katakanlah. Ibu saya sakit nih. Selama itu saya nggak tahu karena saya nggak nemenin. Saudara yang nemenin. Saya nggak tahu puasanya berapa lama yang ditinggalkan. Mungkin ibu tetap sempat puasa, mungkin 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau mungkin 1 pekan. Sisanya nggak kuat sampai kemudian meninggal. Maka kita nggak tahu pasti. Sudah kalau begitu anggaplah 1 bulan. Mohon sama Allah, ya Allah, aku tidak Iya. tahu ibuku berapa lama hutang kemarin selama Ramadan. Karena tidak tahu, aku tidak menemani secara langsung. Tapi ya Allah, aku ragu-ragu. Supaya aman, ya Allah, aku bayarkan fidyah untuk ibuku 1 bulan. Andai kata ternyata beliau hutangnya hanya 25 hari, misalkan, atau 27, ya Allah, semoga kelebihan fidyah itu aku jadikan menjadi sodakah. Udah. Boleh, karena keraguan-raguan tadi. Karena keraguan-raguan. Berarti batas maksimal yang dipakai. Berapa? 30 hari. Atau 29 hari tergantung Ramadan tahun itu berapa hari. Kan kadang Ramadan 30, kadang Ramadan 29. 29. Iya Pak Oke, Ustadz. jadi boleh insya Allah, karena apa? Kita ragu. Atau mungkin kita pernah nemenin. Kayaknya hari pertama ibu sempat puasa deh. Hari kedua puasa deh. Hari ketiga lupa waktu itu batal apa enggak ya. Ragu-ragu kan? Sudah. Yakinkan yang 2 hari. Berarti 28 harinya yang dibayar fidyahnya. Iya. Kira-kira demikian. Allah alam. Ya baik Pak Ustadz. Ini pertanyaan lagi mengenai batal mengkode puasa.
kalau digabung dengan dua niat seperti di Senin Kamis itu, apakah dalilnya ada Pak Ustadz? Jazakallah khair. Saya tidak pernah membaca hadis, melihat pengalaman dari para sahabat dan apa yang dipangkan oleh Rasulullah. Menggabungkan satu niat untuk dua perbuatan sekaligus. Dengan catatan supaya dapat pahala double. Ada banyak di negara kita para asatid, para ulama yang mengatakan itu. Ibu punya utang puasa. Ibu jangan qadha di hari yang lain, qadha di hari Senin. Niatkan Senin Kemis sekaligus qadha puasa. Biar dapat pahala double. Dapat qadha puasanya sah. Akhirnya nggak punya utang. Senin Kemisnya dapat pahala. Ibu kalau mau niat puasa apapun, lihat, jangan sendiri. Niatkan, apalagi Ayamul Bait. Jatuh hari Kemis, jatuh hari Senin. Niatnya 3. Niat Senin Kemis, niat Ayamul Bait, sekaligus niat qadha. Nanti dapat pahala lebih, jadi dapat 3. Sama ketika puasa Syawal, sunnah Syawal. Jangan di hari biasa. Niatkan di Senin Kemis, di Ayamul Bait. Sehingga dapat niat 3 pahalanya. Pahala Senin Kemis, pahala Ayamul Bait, sama pahala Syawal. Banyak ulama di negara kita yang mengatakan demikian. Tapi saya tidak pernah menemukan dalil tentang itu. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niatnya. Tapi Rasul hanya meniatkan satu amal untuk satu niat. Satu niat untuk satu amal. Tidak pernah menggabung dan tidak pernah ada dalil seperti itu. Bagaimana kalau niatnya 3 sekaligus double, sekaligus supaya dapat pahala? Memang yang memberi pahala siapa? Ustadz, ulama, kiai, Anda yang berniat 3. Pahala itu urusan Allah. Maka Allah firmankan di surat An-Nisa surat 4 ayat 123. Coba perhatikan. An-Nisa surat 4 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Pahala dari Allah itu bukan angan-angan kamu. Saya mau niat sekaligus double antara qadha dengan puasa sunnah biar dapat pahalanya double. Memang Anda yang akan menulis pahala. Memang Anda yang akan memberi pahala. Pahala bukan angan-angan kamu. Wala amani ahli kitab, bukan pula angan-angan ahli kitab. Man ya'mal su'an yujzabi, siapa yang beramal dengan amalan yang buruk pasti dibalas dengan keburukan. Wala yajid lahu min dunillahi, tidak ada baginya selain daripada Allah waliyan wala nasira, pelindung maupun penolong. Yang penting mari kita beramal soleh. Sudah niatkan satu niat, itu yang dicontohkan Rasul. Allah katakan 124-nya, wa may ya'mal minas solihat min dzakarin au unsa, siapa saja yang beramal soleh, udah satu amal soleh niatkan satu. Apa yang kita niatkan? Qadha ya qadha, Senin Kemis ya Senin Kemis, Ayamul Bait ya Ayamul Bait. Nanti Allah akan berikan wa huwa mumin, selama dia betul-betul beriman, faulaika yadkhulunal jannah wala yuzlamuna naqira. Mereka dimasukkan surga, tidak akan dirugikan sedikit pun. Apa tujuan Anda? Ngejar pahala atau ngejar surga? Gak pernah ada sahabat dan Rasul ngejar-ngejar pahala. Rasul ngejarnya surga. Amalan mutaqabbala, bukan berapa banyak pahala. Karena pahala itu urusan Allah. Maka saya secara pribadi, saya tidak sepakat dan sependapat dengan para ulama yang mengatakan, boleh berniat satu niat untuk sekian amal sekaligus. Saya tidak pernah meniatkan itu, saya cukupkan satu. Sama niat sholat. Saya datang ke masjid, ada tahiyatul masjid. Qadarullah qobliyah subuh. Waktu tinggal 5 menit. Sebentar lagi qomah. Kalau saya qobliyah subuh dan tahiyatul masjid waktunya nggak cukup, maka saya niatkan yang lebih utama. Qobliyah subuh. Ada yang mengatakan, niatin double. Niatin tahiyatul masjid sekaligus qobliyah subuh. Biar dapat pahala 2. Silahkan. Yang ngasih pahala adalah Allah. Tujuan kita ibadah bukan sekedar ngejar pahala. Tapi pahala pasti diberi. Yang terpenting adalah yang terbaik. Karena Allah menilai amal kita yang terbaik. Bukan bagaimana niat yang digabung dan seterusnya tadi. Coba buka surat 67 ayat yang kedua. Surat Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Yaitu Allah yang menciptakan kehidupan, kematian, dan Allah pula yang menciptakan kehidupan. Dan sepanjang hidupmu Allah menguji kamu. Siapa yang paling baik amalnya? Jadi amal itu bukan banyak-banyakan. Saya mau niat double sekaligus biar dapat pahala lebih banyak. Enggak. Tapi yang terbaik itu ikut contoh Rasul. Ahsanu amala, ikut contoh Rasul. Wa huwal azizul ghafur. Allah itu maha pengampun, maha perkasa dan lagi maha pengampun. Rasul tidak pernah meniatkan untuk mendobel-dobel, cukup satu niat untuk satu perbuatan. Itulah yang dicontohkan Rasul dan itulah yang diperbuat para sahabat. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, saya hanya meniatkan satu niat untuk satu perbuatan. Tidak pernah mendobelkan niat. Tapi adapun ada ulama yang berpendapat boleh, silahkan. Tapi perlu diketahui yang menetapkan pahala bukan siapapun, kecuali hanya Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, syukran Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz bertanya, waktu saya hamil, qadarullah saya tidak bisa puasa dan saya melakukan bayar fidyah. Setelah selesai menyusui, saya mulai mencicil hutang puasa. Saya membayar fidyah karena ditakutkan pada saat melahirkan tidak ada umur. Alhamdulillah saya selamat, lalu saya bayar hutang. Bayar juga hutang puasa. Apakah itu boleh Pak Ustadz? Ayah dan adik saya sudah meninggal. Ketika masih hidup, sering sakit dan sudah bayar fidyah. Tapi saya sering membadalkan puasa buat mereka. Apakah itu juga boleh Pak Ustadz? Itu sudah dibahas ya Pak Ustadz. Pertanyaan kedua sepertinya tidak perlu dibahas lagi, Iya, karena tadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan cukup bayar fidyah. Tapi iya. perlu diketahui, termasuk perbuatan ibu. Kalau orang sudah bayar fidyah, tidak ada kodok. Fidyah ya sudah, kodok ya kodok, fidyah ya fidyah. Nggak ada double. Pendapat yang mendobel itu tidak berdalil. Coba Ibu, tolong baca lagi hadis nomor 697 Bulughul Maram. Tolong baca dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, orang yang sudah lanjut usia diberi keringanan untuk tidak berpuasa dan hendaknya dia memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya dan tidak ada kodok baginya. Tidak ada kodok baginya. Udah bayar ya tidak ya Allah sudah. itu kalau menarik hutang, ada hambanya punya hutang ibadah, itu nggak double. Maaf, Allah itu tidak mengambil riba, nggak mengambil berlipat ganda. Kodo ya kodo saja, fidyah ya fidyah saja. Ini yang benar. Nah, yang jadi masalah ibu tadi, saat lagi hamil itu sudah bisa diperhitungkan. Jangan kemudian kita beramal ibadah dengan rekayasa. Tadi kan seperti itu, Ibu, maaf. Saya tidak menyatakan Ibu, tapi boleh jadi Ibu belum tahu ilmunya. Semoga Ibu perbaiki untuk berikutnya. Karena tadi merasa, saya takut Ustadz nanti nggak bisa kodok, kan dosa. Akhirnya saya bayar fidyah ketika hamil. Ternyata saya mau kodok, saya sekarang cicil kodok. Nggak begitu caranya Bapak Ibu. Maaf, ibu-ibu yang lagi hamil atau menyusui. Tolong perhatikan keterangan saya untuk semua jamaah wanita. Atau untuk suami-suami untuk menyampaikan kepada para wanitanya. Begini, ketika ibu hamil, ibu sudah memperkirakan bisa bayar kodok atau tidak. Dari awal sudah bisa diperkirakan. Contoh, sekarang mau Ramadan, ibu sedang hamil bulan ke-8. Masuk bulan ke-8, berarti masih 2 bulan lagi. Kemudian apa? Masuk bulan Ramadan, kehamilan ibu bulan ke-9. Jangan puasa, lagi berat kehamilannya. Tapi Ustadz, perkiraan lahir adalah tanggal 20 Ramadan. Ya udah, nggak usah puasa selama awal 20. Berarti sampai nanti melahirkan, menyusui, ada 30. 30 Ramadan jangan puasa. Sebaiknya gimana Ustadz? Bayar fidyah atau jangan? Jangan bayar fidyah. Karena Anda ada kemungkinan besar mampu mengkodok. Begitu Syawal, Anda sudah lahir. Ingat, kewajiban menyusui oleh Allah 2 tahun. Tetapi menurut dokter, ahli, dan para ahli, ASI eksklusif itu 6 bulan. Tadinya 4 bulan, sekarang 6 bulan. Apa maksudnya?
Si wanita wajib menyusui anaknya, bayinya 6 bulan berturut-turut tanpa makanan tambahan. ASI murni. Maka 6 bulan itu ibu jangan puasa, hak si bayi. Kalau ibu puasa, ibu dolim kepada bayi. Kenapa? Makanan bayi cuma air susu Anda. Maka 6 bulan itu Anda jangan puasa. Setelah Syawal hitung 6 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Tuh sudah 6 bulan. Menyusui sudah. Masuk kepada Rabiul Akhir. Rabiul Awal tadi. Rabiul Tsani, Rabiul Akhir. Masih ada berapa bulan? Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Ada 5 bulan. Berarti Anda pasti mampu qadha. Qadha selama 4 bulan. Selama 5 bulan akhir. Dicicil. Sepekan dapat 4, monggo. Sebulan bisa dapat 5, dapat misalkan 10, silahkan. Yang penting sebelum datang Ramadan, Anda qadha. Karena perhitungannya tepat, Anda bisa qadha. Qadarullah, sudah dihitung 5 bulan mengqadha selama 1 bulan. Sering sakit, bayinya rewel, saya lemah, saya ini. Akhirnya baru nyicil cuma 10 hari. Ketemu Ramadan berikutnya, masih punya utang 20 hari. Nggak mungkin Anda mengqadha, karena sudah kebentur Ramadan berikutnya. Sebelum Ramadan datang, 20 hari hutang bayar dengan fidyah. 20 harinya tadi, 10 harinya qadha, 20 hari nggak mampu, fidyah. Atau bahkan sudah dicoba Ustadz, sama sekali nggak mampu, sebulan berarti nggak puasa. Ketemu nanti Ramadan berikutnya, bayar fidyah, karena Anda sudah berusaha tapi tidak mampu. Demikian cara menghitungnya. Berbeda ketika Anda sekarang ini adalah sedang hamil, bulan keempat. Bulan keempat, hitung saja. Berarti hamil itu 9 bulan. Masih ada 5 bulan lagi. 5 bulan lagi itu Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah melahirkan. Anda harus menyusui 6 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab. Maka saat itu Rajab, Anda ketemu Sya'ban. Ada 1 bulan. Mampu apa enggak Anda? 1 bulan itu mengqadha. Berat Ustadz, di bulan ke-7 saya masih mengurus bayi. Anda ternyata nggak mampu untuk qadha puasa. Bayar fidyah sebelum tiba Ramadan. Seluruhnya dibayar fidyah. Kalau sudah fidyah, maka tidak ada qadha lagi. Maka wahai wanita hamil, jangan mentang-mentang lagi hamil, lalu nggak puasa Ramadan, langsung fidyah. Saat itu jangan. Hitung dulu, mampu Ramadan apa mampu qadha apa enggak. Jika mampu qadha, jangan bayar fidyah. Qadha. Jika ada mampu qadha sekian, masih ada yang hutang, bayar fidyah. Jika memang sama sekali nggak mampu qadha, karena tadi perhitungannya seperti itu, maka nggak usah qadha, Anda langsung bayar fidyah. Di bulan Ramadan itu boleh, di bulan Syawal boleh, batas akhirnya sebelum Ramadan berikutnya, yaitu di bulan Sya'ban. Semoga keterangan ini jelas dan menjadi ilmu untuk para wanita yang sedang hamil atau menyusui. Jadi sekali lagi, hai wanita hamil, jangan mentang-mentang hamil, Anda langsung bayar fidyah. Anda harus tunggu dulu, hitung secara cermat. Mampukah Anda qadha? Yang terbaik qadha. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu mengqadha puasamu dengan puasa qadha, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalau nggak mampu, baru bayar fidyah. Kalau sudah fidyah, tidak ada qadha lagi. Demikian, wallahu a'lam. Jadi, qadha hanya qadha, tidak ada fidyah. Fidyah hanya fidyah, tidak ada qadha. Iya, Pak Ustadz. Semoga jelas. Ya, insya Allah. Syukran Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Zaman orang tua dulu bila datang Ramadan berpuasa, tetapi ketika haid mereka tidak puasa. Tapi setelah haid selesai, mereka malas melanjutkan puasa sampai hingga Lebaran. Ini berlaku seumur hidup. Pertanyaannya Pak Ustadz, apakah dengan kondisi seperti ini si anak juga harus membayarkan fidyah untuk orang tuanya ketika sudah meninggal dunia? Saudara sekalian, Selanjutnya, iya, fidyah untuk orang tua itu bukan orang tua malas puasa. iya, Alasannya syar'i. Karena sakit, karena nggak mampu, keburu meninggal, syar'i. Tapi tadi orang tua malas puasa, itu sudah dosa. Nggak bisa ditebus dengan qadha.
yang ditebus qadha itu tidak mampu. Ingat tadi, semua hadis-hadis itu. Orang tua Iya. tidak mampu, alasannya syar'i. Kalau ini kan dikatakan waktu haid nggak puasa, kemudian sampai kemudian nanti berikutnya tetap nggak mau qadha. Sampai itu tiap tahun berulang kayak gitu. Dosa apa tidak? Dosa, Pak Dosa Ustadz. meninggalkan dengan sengaja, tidak ada qadhonya. Lalu bagaimana? Doakan saja semoga Allah memberikan ampunan. Bagaimana kalau bayar fidyah? Nggak ada keterangan tentang itu. Tapi kalau bayar fidyah, ya silahkan diterima atau enggak Ustadz. Wallahu a'lam. Allah yang akan menerima. Diterima atau tidak itu urusan Allah. Tapi yang jelas tidak ada dalil orang tua yang seperti tadi kasusnya karena malas lalu dikodok oleh anaknya dengan bayar fidyah atau dikodokan puasanya. Nggak ada dalil seperti itu. Kenapa? Yang melalaikan perintah Allah dengan sengaja dosa haram. Demikian. Mungkin tadi ada lanjutan pertanyaan. Iya, pertanyaannya tuh kalau anak tidak boleh menangis bila orang tua meninggal, apalagi kalau air matanya jatuh ke jenazah itu akan menyiksa orang tua. Apakah itu benar? Salah total. Anggapan itu tidak benar. Iya, Pak Ustadz. Tidak ada dalil apabila ada anak menangis, kemudian air mata menetes dan jatuh kepada jenazah, maka si jenazah itu akan disiksa. Tidak, tidak benar. Itu keliru. Coba ibu lihat. Hadis nomor 871 Sahih Muslim. Di situ bercerita ketika sahabat Rasul yang namanya Sa'ad bin Ubadah. 871. 871 Sahih Muslim. Iya. Ketika Sa'ad bin Ubadah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, ketika Sa'ad bin Ubadah jatuh sakit, Rasulullah SAW datang mengunjunginya bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Ketika Nabi masuk ke rumahnya, didapatinya Sa'ad sedang pingsan. Nabi SAW bertanya, apakah sudah meninggal? Jawab mereka, belum ya Rasulullah. Rasulullah SAW menangis. Melihat beliau menangis, maka orang banyak pun menangis pula. Kemudian beliau bersabda, tahukah kamu, sesungguhnya Allah tidak menyiksa seorang karena menangis, dan tidak pula karena bersedih. Tapi Allah menyiksa karena itu sambil beliau menunjuk lidahnya atau memberi rahmat karena. Ibu, dari sini jelas sekali. Mayit itu tidak akan disiksa karena tangisan anaknya. Karena tangisan handetolannya, saudaranya. Ini dia Nabi SAW. Ketika saat Ubadah sampai wafat, meninggal, pingsan, bolak-balik. Sakitnya begitu parah akibat luka-luka dalam peperangan yang tidak bisa sembuh. Maka Sa'ad bin Ubadah kemudian meninggal dalam keadaan luka yang sangat dahsyat. Rasul menangis. Sedih. Sahabat ikut nangis. Sampai air matanya Rasul jatuh ke wajahnya Sa'ad bin Ubadah. Sahabat mengira, kalau mayit ditangisi nanti disiksa. Rasul langsung koreksi ibu. Supaya apa? Tidak ada anggapan bahwa tangisan menyebabkan siksaan. Enggak. Coba perhatikan di ujung hadisnya. Tegas Rasulullah SAW mengatakan, ala tasma'una innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain. Ketahuilah, Allah tidak akan mengiksa seseorang karena tangisan. Tidak pula Allah menyiksa seseorang karena apa? Karena di situ dikatakan wala yuhiznil qalb, kesedihan hati, ratapan seseorang. Enggak, dosa mereka sendiri. Walakin akan tetapi yu'adzibu bihada au yarham. Rasul nunjuk lidah nih. Nih, seseorang diazab itu karena lidahnya. Seseorang dirahmati Allah karena lidahnya. Jadi si mayit disiksa atau tidak, bagaimana lidahnya. Ketika ngomong gimana sepanjang hidup, ketika kata-katanya bagaimana, menyakitkan atau tidak. Maka mari jaga lisan. Allah menjamin kita surga melalui Rasulnya. Kalau kita mampu jaga lisan. Orang-orang yang mulutnya selalu benar. Subhanallah ibu, jaminannya surga. Jadi tolong, pendapat yang mengatakan jika mayit sudah dimandikan atau mayit sudah mati, ditangisi, lalu air mata si anak netes ke wajah ibunya, maka ibunya disiksa. Apa kaitannya tangisan orang disiksa? Kasihan benar si mayit. Iya, Pak Ustaz. Jadi
pendapat ini tidak benar, maka langsung dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Jadi ibu tidak perlu guna, bismillah, doakan orang tua kita yang sudah tidak ada, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Dan yang paling utama di sini, Rasul nunjuk lisan, maksudnya apa? Mari jaga lisan kita, ibu, bapak. Jika kita selalu berkata benar, subhanallah, jaminannya surga. Coba ibu buka, bapak buka. Surat 5, 119. Surat 5, surat Al-Ma'idah 119. Apa jaminan Allah di ayat itu? Qala Allah, Allah berfirman, ini nanti di padang mahsyar. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Inilah hari yang paling bermanfaat bagi orang-orang yang jujur di dunia, yang perkataannya benar di dunia, memperoleh manfaat karena kebenarannya, kejujurannya. Apa manfaat dari kejujuran kita di dunia? Itu lihat di tengah-tengah ayat. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bagi mereka yang mulutnya selalu dijaga, benar ngomongnya, nggak suka mencela, nggak menghadik, nggak berkata dusta, tapi seru siddiqan, jujur dan benar. Nanti dijamin oleh Allah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka masuk surga kekal di dalamnya. Allah ridho, mereka pun ridho. Dzalikal fawzul adzim. Itulah kemenangan yang agung. Ibu, bapak, yuk jaga lisan kita. Sekarang di masa sekarang legang berpolitik, tolong jaga lisan kita. Jangan suka mencela orang, jangan suka. Meskipun itu bukan pilihan kita, tolong jaga. Sudah tawakuf, mending diem. Itu selamat insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi Ibu, sepertinya waktu sudah menjelang jam 6. Ya Pak Ustadz. Afan, ini mengenai badal haji Pak Ustadz, apakah membadalkan orang tua itu kita harus berhaji dulu Pak Ustadz? Jika kita rujuk tadi, hadis 736 dan 737, ada nggak perintah Rasul, kamu haji dulu baru badalkan orang tua? Nggak ada. Nggak ada. Jadi khusus anak membadalkan orang tua tanpa perlu haji dulu. Langsung saja dia badalkan. Bahkan hajinya dia sekaligus membadalkan orang tuanya sudah cukup. Dia dapat pahala haji, orang tuanya dapat. Berbeda kalau orang lain untuk orang lain. Atau saudara kandung untuk saudara kandung. Maka saudara itu kalau mau membadalkan saudara kandungnya, harus haji dulu dia. Baru untuk saudaranya. 2 kali. Tapi kalau untuk anak tadi bagaimana? Badalkan. Badalkan. Langsung. Tanpa nyuruh kamu haji dulu. Kenapa? Anak itu buah dari orang tua. Orang tua itu mendidik anak, anak soleh itu karena orang tua. Maka setiap perbuatan anak telah menjadi bagian untuk orang tua, insya Allah. Berbeda kalau yang dibadalkan adalah bukan orang tua. Bisa saudara kandung, bisa orang lain, bisa silakan. Sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi, hadisnya sahih. Tapi yang membadalkan harus haji dulu. Coba Ibu, bandingkan hadis yang sudah saya sampaikan tadi di Bulughul Maram, 736 dan 737, tentang seorang anak yang ingin membadalkan orang tuanya, langsung Rasul mengatakan, hajikan, hajikan. Lihat 740-nya Ibu. Lihat 740. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah mendengar seorang laki-laki berkata, "Labaik an syub rumah." Maka beliau bertanya, "Siapa syub rumah itu?" Orang itu menjawab, "Saudaraku atau kerabatku." Lalu Nabi SAW bersabda, "Apakah kamu sudah haji?" Dia menjawab, "Belum." Maka beliau bersabda, "Berhajilah untuk dirimu sendiri, kemudian baru untuk syub rumah." Ini dia. Kalau untuk orang lain selain orang tua loh. Wajib Anda haji dulu baru badalkan orang. Wajib Anda haji dulu baru badalkan saudara Anda. Syaratnya terpenuhi. Saudara Anda bukan nggak mau haji. Nggak mampu karena sakit lalu meninggal. Bukan, malas haji gue mah. Dari dulu nggak pernah mau haji. Lalu saya badalkan, kasihan nggak bisa. Karena dia telah meninggalkan dengan sengaja. Demikian, jadi dalilnya jelas. Intinya sekali lagi, kalau itu untuk orang tua, Rasul tidak perintahkan anak untuk haji dulu sendiri. Langsung badalkan. Maka dapat pahala, dianya telah berhaji, orang tua pun dapat pahalanya.
Tetapi ketika dia berhaji untuk orang lain, maka syaratnya haji dulu Anda, baru badalkan orang lain. Demikian keterangan telah sampai kepada kita. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman tentang dosa habluminallah, melalaikan perintah Allah. Maka supaya jangan sampai kita butuh dibadalkan, jangan tergantung orang, tergantung diri kita sendiri. Mari kita beramal soleh, melaksanakan dengan keimanan, dan sebaik-baiknya jangan abaikan aturan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang amanu wa amilus salihat, beriman dan telah beramal soleh. Maka semoga tadi dibandingi dengan kejujuran, insya Allah semoga kita termasuk para penghuni surganya Allah. Amin ya Amin ya Allah. Rabbal Alamin. Semoga ilmu yang singkat ini bermanfaat. Insya Allah kita jumpa kembali di bulan depan. Kita lanjutkan sesi tentang dosa ini. Ya, ini masih dosa habluminallah terkait melanggar yang dilarang oleh Allah. Insya Allah. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan dan kesehatan sehingga bisa diperjumpakan kembali. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran Pak Ustadz. Jazakallah khair. Jazakillahi khairan, barakallahu fikum untuk Ibu dan untuk semua jamaah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Saya mohon pamit Ibu. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah atas segala materi yang disampaikan hari ini juga alhamdulillah semoga Allah ijabah doa Pak Ustadz dan doa-doa kita semua. Jazakallah khair, barakallahu fiik Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz selalu diberi kesehatan yang afiah, Pak Ustadz selalu dimudahkan dalam dakwahnya. Pada Bapak Ibu jamaah, terima kasih kehadirannya. Semoga kita semua selalu dalam kebaikan, iman dan takwa. Kita bisa istiqomah selalu dalam ketaatan, mengikuti kajian ilmu sebagai bekal akhirat. Mohon maaf sekali kepada dua penanya yang raise hand, saya nggak ingat tadi dengan Ibu iPhone atau Ibu Ida. Insya Allah semoga sudah bisa terbahas di pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah disampaikan Pak Ustadz. Mohon maaf juga atas segala khilaf dan kekurangan, dan tadi ada juga pertanyaan yang belum dibahas, mudah-mudahan minggu depan bulan berikutnya bisa disampaikan. Terima kasih Mbak Erlina dan juga Pak Juswar Nazif yang sudah membantu di sini, juga Pak Dadang sebagai jamaah yang merangkum kajian. Semoga pahala jariah untuk kita semuanya. Sehat-sehat untuk kita semuanya. Selamat berbuka saum ayamul bid. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih. Jazakallah Pak Erni. Assalamualaikum. Mbak Erni. Syukran ya Bu Erni, Mas Yusi, barakallahu fiik. Barakallahu fiik.